Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Aurelia dari Hubungan Internasional 2019 kelas A dengan NIM 1902046024. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peran Singapura dalam menghadapi ASEAN Economic Community atau biasa kita sebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Selain itu juga di sini saya akan menjelaskan mengenai staff affiliation dalam kelas Hubungan Internasional di Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Nisa Gena. Karena kita membahas mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, mungkin kita akan terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan didirikannya masyarakat ekonomi ASEAN ini. Jadi, masyarakat ekonomi ASEAN ini didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan integritas ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan juga untuk mencapai wilayah Asia Tenggara ini agar lebih aman dan juga memiliki tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan juga terintegritas. Nah, deklarasi masyarakat ekonomi ASEAN ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 2015, namun memang baru secara efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 2016. Masyarakat ekonomi ASEAN sendiri memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah wilayah atau kawasan yang memiliki daya saing yang tinggi. Yang kedua adalah memiliki pasar tunggal dengan basis produksi. Dan yang ketiga itu memiliki kawasan dengan pembangunan yang merata, serta yang terakhir atau yang keempat adalah kawasan dengan terintegritas pasar global atau pasar internasional. Singapura sendiri menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang dapat dikatakan negara yang sangat siap dalam menghadapi kompetisi masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini didukung dengan letak geografis dari Singapura sendiri dan juga mereka ini memiliki pelabuhan yang besar yang memudahkan mereka dalam melakukan perdagangan internasional. Selain itu, Singapura juga termasuk ke dalam kategori negara dengan pusat ekonomi terbesar di dunia, di mana Singapura ini berada di posisi keempat di dunia. Selain itu, Singapura juga memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan dan juga pengembangan perekonomian secara internasional. Singapura sendiri menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sangat menarik untuk para investor ataupun perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya di Singapura. Singapura juga sering memberikan pinjaman dana kepada negara-negara lain untuk melakukan pembangunan baik di sektor ekonomi, pariwisata, dan lain-lainnya. Salah satu negara yang bekerja sama dengan Singapura dalam bidang investasi ini adalah Indonesia, di mana Indonesia juga mendatangkan Singapura sebagai investor dalam pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ternyata teman-teman, Singapura dengan yang dikenal dengan negara yang besar dan juga memiliki perekonomian yang stabil dan semakin meningkat, Singapura ini ternyata memiliki tantangan di dalam negeri mereka, di mana Singapura ini sangat memiliki kualitas sumber daya alam dan juga sumber energi yang sangat sedikit. Namun dengan hal ini pemerintah Singapura sendiri memang sangat tegas dalam menghadapi permasalahan yang ada. Jadi pemerintah Singapura ini sering melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan perekonomian mereka dan dengan cara melakukan perdagangan internasional. Perekonomian Singapura semakin hari semakin meningkat meskipun pernah terjadi inflasi pada saat pandemi COVID-19 melanda Singapura. Namun memang karena sikap yang tegas dan sigap yang dilakukan oleh pemerintah Singapura ini dapat menumbuhkan kembali atau meningkatkan kembali perekonomian baik dalam negeri maupun luar negeri Singapura. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dengan adanya kompetisi masyarakat ekonomi ASEAN untuk meningkatkan perekonomian negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini, Singapura menjadi salah satu negara yang sangat siap dalam menghadapi kompetisi masyarakat ekonomi ASEAN yang dilihat juga dari semakin meningkatnya perekonomian baik di dalam negara ataupun dari luar negara dari Singapura ini sendiri. Mungkin itu saja penyampaian sedikit tentang peran Singapura dalam menghadapi ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai staff affiliation dalam kelas hubungan internasional di Asia Tenggara, di mana pada saat kelas ini berlangsung kurang lebih 16 kali pertemuan. Hal yang paling saya senangi dalam kelas ini adalah saat melakukan webinar ataupun kelas dengan pertemuan bersama teman-teman yang bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari luar Indonesia ataupun negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Salah satu contohnya adalah dari Malaysia, kemudian juga kemarin itu dari Kamboja, ada dari Papua Nugini, dan lain-lainnya. Hal ini tuh bisa membantu
kita para mahasiswa yang ada di Indonesia untuk melihat bagaimana ternyata kondisi di negara-negara tetangga yang masih ada di kawasan Asia Tenggara, dan juga melihat adanya perbedaan perspektif dalam menghadapi suatu fenomena. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.